Halo semuanya, pernah nggak sih komputer kamu tiba-tiba jadi aneh rasanya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu ancaman paling umum di dunia digital, virus komputer. Kita bakal lihat apa sih itu, asalnya dari mana, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa melindungi diri. Coba bayangin, lagi asik-asiknya kerja, tiba-tiba komputer jadi lemot banget. Atau yang lebih parah, file penting yang kamu kerjain seharian mendadak hilang gitu aja. Wah, bikin frustrasi banget kan? Nah, bisa jadi itu pertanda ada tamu tak diundang yang lagi bikin kacau di dalam sistem kamu. Oke, sekarang ayo kita selami lebih dalam lagi. Biar bisa melawan musuh, kita kan harus kenal dulu sama musuhnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita hadapi kalau kita ngomongin soal virus komputer? Pada dasarnya, virus komputer itu program yang licik banget. Anggap aja ini kode super kecil yang menyusup ke file-file kamu, terus diam-diam dia menggandakan diri dan menyebar ke file lain. Semuanya terjadi tanpa kita sadari sama sekali. Tapi dampaknya, wah, bisa sangat merusak. Dan dampaknya ini bukan cuma gangguan kecil loh. Kita ngomongin soal resiko data pribadi kita bisa dicuri, file pekerjaan yang penting banget bisa hilang selamanya, sampai kemungkinan kerusakan permanen di komputer kita. Ini ancaman yang nyata banget dan bisa sangat merugikan. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi virus komputer itu punya sejarah yang panjang. Mereka nggak tiba-tiba aja muncul dari langit. Yuk kita coba kilas balik sebentar, buat lihat gimana sih ancaman digital ini berevolusi dari sekedar permainan sederhana jadi senjata siber yang canggih. Semuanya itu dimulai dari Core War, semacam arena pertarungan digital di mana program-program saling serang. Terus, lompat ke tahun 1989, lahirlah V2Px. Ini kayak bunglon digital pertama yang bisa ngubah wujudnya buat ngelabuin antivirus. Cuma setahun kemudian, muncul di IRI2, virus yang lebih spesifik lagi. Targetnya adalah menyerang peta file di komputer kita. Evolusinya cepat banget dan makin bahaya. Oke, sejarahnya udah kita bahas. Sekarang kita lanjut lihat gimana ancaman ini berkembang jadi macam-macam jenis yang kita kenal sekarang. Soalnya, memahami tipe-tipenya itu kunci utama buat tahu cara melawannya. Di dunia virus ini, ada beberapa pemain utama. Ada si Trojan yang pura-pura jadi program yang berguna, persis kayak kuda Troya, tapi diam-diam dia nyuri data kita. Terus ada Worm, si pengganda diri yang rakus banget yang bisa bikin hard drive kita penuh dalam sekejap. Ada juga yang lebih licik, kayak yang sembunyi di RAM buat bikin program jadi lambat, atau virus FAT yang bisa bikin file kita lenyap begitu saja tanpa jejak. Jadi pertanyaannya gimana caranya kita tahu kalau salah satu dari musuh-musuh ini udah berhasil masuk ke komputer kita? Tenang, ada beberapa tanda peringatan yang cukup jelas yang bisa kita perhatikan kok. Coba deh, perhatiin baik-baik. Apa ruang penyimpanan kamu tiba-tiba penuh, padahal kamu nggak install apa-apa? File-file penting kamu mendadak jadi rusak dan nggak bisa dibuka. Kalau komputermu jadi sering mati sendiri, atau tiba-tiba muncul program aneh entah dari mana, itu udah lampu merah. Jangan pernah abaikan tanda-tanda ini ya. Oke, kita udah bahas masalahnya, sejarahnya, sampai gejalanya. Sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya kita melawan balik? Nah, kabar baiknya adalah pertahanannya itu nggak serumit yang kita bayangkan. Ada langkah-langkah sederhana yang super efektif buat melindungi diri kita. Ini dia rencana pertahanan digital kamu. Cuma 4 langkah simpel. Pertama, jangan malas buat update sistem operasi dan antivirus kamu. Ini ibaratnya kayak memperkuat tembok benteng. Kedua, selalu waspada pas online. Jangan sembarangan klik link aneh atau pakai wifi publik buat transaksi penting. Ketiga, biasakan buat scan perangkat eksternal kayak flash disk sebelum dibuka. Dan yang terakhir yang paling krusial, rutin backup data kamu. Anggap aja ini sebagai jalur evakuasi darurat. Jadi, intinya tuh begini, jangan nunggu sampai musibah datang baru kita panik. Dengan beberapa kebiasaan sederhana tadi, kita bisa membangun benteng pertahanan yang kuat. Di dunia digital, pertahanan terbaik itu ya sikap proaktif kita. Oke, kita udah punya rencana pertahanan untuk hari ini. Tapi seperti yang kita lihat dari sejarahnya, ancaman ini bakal terus berevolusi. Pertanyaannya sekarang adalah, akan seperti apa bentuk ancaman berikutnya? Dan apa kita bakal siap buat menghadapinya? Jadi, tetaplah waspada.